Iya. Huo Yuhao mengakui sekali lagi sebelum meninggalkan kamar Penatua Suan. Dia tidak tetap di paviliun Dewa Laut, kembali ke Sekte Tang. Tubuhnya baru saja pulih, dan dia tidak berani bekerja sepanjang malam. Dia kembali ke Sekte Tang dan kamarnya sendiri, dan mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Tanda pisah. Pada pagi hari kedua, dia makan sarapan sebelum Bei Bei mengumpulkan manajemen senior Sekte Tang untuk pertemuan. Huo Yuhao pergi melapor ke Penatua Suan malam sebelumnya. Su Sanxi menceritakan seluruh perjalanan secara rinci sebagai sarana memperbarui Bei Bei. Seperti yang Penatua Suan sebutkan, aula alat jiwa Tang Sekte sangat sibuk. Akademi Shrek mengirim semua guru dan siswa mereka dari Departemen Alat Jiwa ke Sekte Tang, yang secara pribadi dipimpin oleh Dekan Qian Duo. Mereka sekarang semuanya di bawah Xuan Ziwen. Akademi juga mengirim semua jenis sumber daya, dan Dekan Xian Liner dan Guru Fan Yu memimpin sejumlah guru dari Departemen Jiwa Bela Diri untuk menginstruksikan para siswa akademi serta tentara pertahanan kota Shrek tentang penggunaan jiwa alat. Sekte Tang sudah dipindahkan ke dua daerah yang berbeda. Salah satunya berada di alamat asli, sedangkan wilayah lain adalah pabrik besar yang digunakan untuk memproduksi alat jiwa. Senior tertua, Huo Yuhao buru-buru menyapa Bei Bei ketika dia melihatnya. Namun, Bei Bei tidak baik padanya. Dia berkata, "Little Junior, kamu tidak diizinkan melakukan misi tanpa izin saya mulai sekarang." Apa? Huo Yuhao terkejut saat dia memandangnya. Dia bertanya, "Senior tertua, mengapa begitu?" Bei Bei memukul meja dengan ganas dan berkata dengan marah, "Sebelum kamu pergi, apa yang aku katakan? Kata-kataku jatuh di telinga tuli, bukan? Anda mengabaikan keselamatan Anda sendiri dan mengambil risiko yang sangat besar. Beraninya kau masih bertanya kenapa?" Petik 2. Huo Yuhao tiba-tiba tampak sangat malu. Dia menggaruk kepalanya dan menatap Su Sanxi tanpa daya. Su Sanxi tertawa kecil dan berkata, "Yuhao, jangan lihat aku. Anda terluka sebelumnya, sehingga saya tidak tahan untuk menegur Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa mengatakan apa yang Anda rencanakan? Saya tertipu oleh Anda di awal. Setelah itu, saya menyadari bahwa pintu yang Anda tinggalkan seharusnya digunakan untuk kembali ke pangkalan, benar kan? Ini berarti Anda tidak memiliki kesempatan sama sekali. Jika bukan karena kekuatan yang Ditian tinggalkan di tubuhmu, kau pasti sudah mati." Senior tertua benar. Jangan keluar dan melakukan misi lagi. Tetap di sekte dan fokus pada kultivasi Anda. Petik 2. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi tidak puas di wajahnya. "Ketiga senior, kamu tidak bisa bicara seperti itu. Saya dipaksa oleh keadaan saat itu, bukan? Jika saya tidak membantu Kekaisaran Luo Star mencapai kemenangan yang menentukan, Kekaisaran Sun Moon akan mengalami kerusuhan di Kekaisaran Jiwa Surgawi." Petik 2. Bei Bei hanya terlihat sangat dingin. "Baiklah, tidak ada gunanya mengatakan semua itu. Duduk. Apapun itu, Anda tidak akan diizinkan meninggalkan kota Shrek tanpa izin saya. Kalau tidak, Anda akan dikeluarkan dari sekte." Petik 2. Bei Bei biasanya sangat halus dan sangat baik dalam perawatannya terhadap anggota 7 monster Shrek. Ini terutama berlaku untuk Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia marah kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao langsung sangat takut dan tidak berani membantah. Dia hanya bisa duduk dalam kekecewaan, dan tampak sangat tak berdaya. Nan Qiu sedang duduk di sampingnya dan mulai diam-diam tertawa. Huo Yuhao frustasi saat dia meliriknya. Dia bertanya, "Apakah itu lucu?" Nan Qiu terkekeh, "Kamu layak mendapatkannya. Siapa yang meminta Anda kehilangan ketenangan? Kami mendukung hukuman senior tertua terhadap Anda. Tetap di sekte dan berkultivasi." Petik 2. Pada saat ini, Bei Bei berkata, "Selama beberapa hari terakhir ini Anda tidak ada, Sekte Tang sudah mulai bergerak di semua lini. Menurut instruksi Penatua Suan, apa yang perlu kita lakukan pertama adalah memperlengkapi pasukan yang mampu melawan pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Para anggota pasukan ini akan dibentuk oleh para guru dan siswa berprestasi di akademi. Saya akan mengulangi rencana itu sekarang, dan kita akan melihat apakah ada yang ingin ditambahkan."
Akademi telah mempertimbangkan pendapat semua pihak setelah konferensi. Mereka telah memutuskan untuk membentuk 3 legiun insinyur jiwa. Petik 2. 3. Huo Yuhao agak terkejut ketika mendengar nomor itu. Jika mereka seperti Kekaisaran Sun Moon, setiap legiun insinyur jiwa akan terdiri dari 500 orang. Ini berarti bahwa melengkapi 3 legiun insinyur jiwa akan berarti memperlengkapi 1.500 orang. Seberapa mudah untuk membuat peralatan yang cukup untuk 1.500 orang untuk digunakan. Selanjutnya, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon kuat dalam arti bahwa teknologi alat jiwa mereka memimpin seluruh benua. Formasi alat-alat jiwa dan alat-alat jiwa yang saling terhubung adalah beberapa hal yang tidak dimiliki Sekte Tang. Mengapa ada begitu sedikit korban dari Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon ketika mereka bertarung? Ratusan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon melepaskan alat-alat jiwa yang terhubung, menciptakan garis pertahanan yang bahkan transenden Douluo tidak berdaya melawan. Bukankah itu agak terlalu terburu-buru bagi Akademi untuk mendirikan 3 legiun insinyur jiwa? Bei Bei melirik Huo Yuhao dan melihat betapa terkejutnya dia. Senyum yang kuat melintas di wajahnya. Namun, ia segera kembali ke penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh dan ia melanjutkan, dari ketiga legiun insinyur jiwa ini, legiun pertama akan disebut Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek. Akademi menyetujui nama ini. Itu akan menjadi pasukan paling elit dari 3, yang terdiri dari 200 insinyur jiwa. Mereka semua akan dilengkapi dengan teknologi paling canggih yang dimiliki Tang Sekte sekarang, dan semua insinyur jiwa setidaknya akan menjadi kaisar jiwa. Pemimpin legiun ini adalah Din Xian Liner, dan wakil pemimpin legiun ini adalah Din Qian Duo. Pada saat yang sama, akan ada 10 judul Douluo di legiun ini, semuanya dari Akademi. Namun, Din Xian Liner akan menjadi satu-satunya Douluo Transcendent. Petik 2. 200. Itu masih bisa diandalkan. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika mendengar itu. Namun, matanya melebar ketika dia mendengar Tentitlet Douluo. 10 judul Douluo. Bahkan Sun Moon Imperial Soul Engineering Legion, yang terkuat dari tangan yang melindungi bangsa, tidak memiliki banyak judul Douluo. Selain itu, semua insinyur jiwa dari legiun ini setidaknya akan menjadi kaisar jiwa, meskipun hanya ada 200 dari mereka. Sepertinya mereka ingin menciptakan legiun insinyur jiwa nomor 1 di benua. Bei Bei berkata, saat ini, kami telah memutuskan untuk melengkapi legiun insinyur jiwa ini dengan alat-alat jiwa yang dibuat khusus, termasuk kumpulan alat-alat jiwa tertaut yang baru dibuat. Guru Xuan juga akan secara pribadi mengawasi dan berpartisipasi dalam pembuatan bagian inti dari semua peralatan. Kami telah memperkirakan bahwa kami akan dapat melengkapi mereka semua dengan waktu setengah tahun hingga 1 tahun. Petik 2. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan berkata, senior tertua, saya punya pertanyaan. Bei Bei meliriknya dan berkata, apa pertanyaannya? Huo Yuhao berkata, mengingat kemampuan Tang Sekte saat ini, seharusnya tidak ada masalah menciptakan alat jiwa untuk kaisar jiwa. Dalam hal alat jiwa yang saling terhubung, kita seharusnya tidak memiliki masalah juga, karena kita memiliki Guru Xuan. Namun, kaisar jiwa seharusnya hanya menjadi bagian kecil dari pasukan insinyur jiwa ini. Soul Sages, Soul Douluo, dan Titlet Douluo akan menjadi bagian besar dari legiun insinyur jiwa ini. Alat jiwa yang akan mereka gunakan harus lebih maju, jika tidak, mereka tidak akan cukup efektif. Apakah kita memiliki kemampuan untuk menciptakan begitu banyak alat jiwa tingkat lanjut? Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berpikir untuk dirinya sendiri. Tidak heran dia junior kecil kita. Dia berhasil menemukan inti masalah dengan begitu cepat. Pertanyaanmu sangat bagus. Ya, kami tidak akan dapat membuat begitu banyak alat jiwa yang cocok mengingat kemampuan kami saat ini. Inilah sebabnya, setelah melalui banyak diskusi, kami memutuskan bahwa Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek akan seluruhnya terdiri dari insinyur jiwa yang berperang jarak dekat. Untuk semua alat jiwa yang akan kami produksi, kami telah memutuskan untuk fokus pada mereka yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan ofensif. Kedua, mereka akan dirancang untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup di medan perang. Satu-satunya alat jiwa yang terhubung adalah untuk pertahanan massa. Petik 2.
Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao segera tercerahkan. Pada saat yang sama, matanya bersinar. Itu ide yang bagus, bukan? Apa Master Jiwa dari Akademi Shrek paling mahir? Begitulah cara mereka bertarung. Di seluruh benua, Akademi Shrek adalah yang terbaik dalam aspek ini. Karena itu masalahnya, mengapa kita fokus pada serangan jarak jauh? Insinyur jiwa jarak dekat, peningkatan kecepatan, kekuatan ofensif, dan kemampuan bertahan. Jika kita dapat mencapai semua ini, kita secara alami akan meningkatkan kekuatan pertempuran dari tuan jiwa kita. Jika itu masalahnya, baguslah kalau begitu. Senior tertua, Anda dapat melanjutkan. Huo Yuhao kagum saat melihat Bei Bei. Bei Bei memelototinya dengan tidak ramah dan melanjutkan, mengatakan, untuk 2 legiun insinyur jiwa lainnya, akan ada lebih banyak orang. Yang pertama dari 2 legiun insinyur jiwa lainnya akan disebut legiun insinyur jiwa artileri berat. Mereka akan dilengkapi dengan Zuge Divine Crossbow Cannons yang paling canggih. Mereka akan diberikan 300 dari mereka, dari berbagai kelas. Akan ada total 1000 tuan jiwa di legiun. Tujuan kami adalah untuk memastikan kelincahan meriam berat kami saat kami meningkatkan daya tembak kami, dan juga untuk memastikan bahwa para insinyur jiwa yang memegang meriam ini akan dapat masuk ke formasi dengan kecepatan tercepat dalam kondisi dan tempat apapun. Saat ini, kami telah meminta pembelian sejumlah besar peluru meriam jiwa tingkat rendah hingga menengah. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam telah diimpor dari Kekaisaran Sun Moon. Selain itu, kami juga membuat peluru meriam kami sendiri. Petik 2. Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat. Itu jauh lebih mudah untuk melengkapi pasukan insinyur jiwa seperti itu. Sekte Tang sudah memproduksi Zuge Divine Crossbow Cannons, dan dengan demikian memiliki persediaan yang meningkat. Namun, semakin kuat meriam, semakin mudah dibawa. Bagaimana mereka dapat memastikan bahwa mereka dapat memindahkan meriam secepat mungkin? Selain itu, mereka masih harus mempertahankan kekuatan tempur meriam. Yang mereka butuhkan adalah botol susu sealet yang cukup untuk mendukung meriam ini. Tunggu, 1000 orang dan 300 meriam. Sepertinya senior tertua sedang mencoba menggunakan orang untuk menebus kekurangan botol susu sealet. Bagaimanapun, setiap guru jiwa adalah sumber energi. Jika mereka secara bergantian menuangkan kekuatan jiwa ke dalam Zuge Divine Crossbow Cannons, mereka harus dapat menyerang terus-menerus selama beberapa waktu. Jika 300 Zuge Divine Crossbow Cannons ditembakkan pada saat yang sama, mereka akan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Huo Yuhao masih bisa mengingat dengan jelas bahwa Zuge Divine Crossbow Cannons telah memainkan peran yang sangat penting di kota Shrek ketika Beast Wave datang. Bei Bei berkata, Legiun Insinyur Jiwa ketiga akan dinamai Legiun Insinyur Benteng Jiwa. Itu akan terdiri dari 1500 tuan jiwa. Secara komparatif, kumpulan Master Jiwa ini akan memiliki kultivasi yang lebih rendah, dan mereka hanya akan dilengkapi dengan satu jenis alat jiwa, benteng mengemudi sendiri semua medan yang dimodifikasi. Setiap benteng hanya bisa mengangkut 5 orang. Akibatnya, pasukan insinyur jiwa ini akan dilengkapi dengan 300 benteng semacam itu. Petik 2. Setelah mendengar angka seperti itu, Huo Yuhao heran. Dia pertama-tama memikirkan banyaknya logam langka yang mereka butuhkan untuk menghasilkan begitu banyak benteng yang bisa dikendarai sendiri dan Zuge Divine Crossbow Cannons. Bei Bei langsung melihat melalui apa yang dia pikirkan dan mengambil inisiatif untuk menjawab keraguannya bahkan sebelum dia mengajukan pertanyaan. Untuk menghemat sumber daya dan meningkatkan kecepatan pembuatan, kami telah mempekerjakan pandai besi dari jiwa surgawi, Dowling, dan bintang Luo Empires dengan gaji tinggi. Mereka akan melanjutkan dengan pembuatan kulit terluar dan meriam. Semua cangkang luar logam akan dibangun menggunakan besi halus. Meskipun ini akan sangat mengurangi keuletan dan daya tahan pertahanan dari meriam dan benteng ini, itu satu-satunya cara untuk memproduksi begitu banyak alat jiwa secepat mungkin. Menurut perkiraan kami, 3 legiun insinyur jiwa harus sepenuhnya dilengkapi dalam waktu 1 tahun. Petik 2. Tanpa henti. Ini adalah reaksi langsung Huo Yuhao setelah dia mendengar kata-kata Bei Bei. Akademi benar-benar habis-habisan kali ini. 3 legiun insinyur jiwa ini terdiri dari total 2700 guru jiwa, termasuk lebih dari 10 gelar Douluo.
Ini memang kekuatan dari Shrek Academy. Kekaisaran Sun Moon tidak akan pernah mengharapkan mereka untuk membuat kulit luar alat jiwa berskala besar seperti itu menggunakan besi halus. Bagaimanapun, alat jiwa sangat berharga dalam arti bahwa mereka tahan lama. Bagaimana besi halus dibandingkan dengan logam langka? Setidaknya, itu tidak mungkin bahwa Kekaisaran Sun Moon akan menggunakan besi halus untuk memproduksi alat jiwa. Namun, Sekte Tang akan melakukan hal itu. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki Sekte Tang atas Kekaisaran Matahari Bulan adalah cetak biru mekanis untuk senjata tersembunyi Tang Sekte yang berasal dari Sekte Tang kuno. Huo Yuhao bisa menebak tanpa bertanya. Terlepas dari bagian-bagian yang paling kritis, semua alat jiwa yang akan mereka produksi kemungkinan akan menggunakan besi halus, baja halus, dan logam biasa lainnya. Meskipun mereka juga sangat kuat, kekuatan mereka hanya bisa diwujudkan oleh Sekte Tang menggunakan cetak biru mekanis itu. Guru Xuan, Anda telah benar-benar memanfaatkan potensi penuh dari Sekte Tang. Bei Bei berkata, sekarang setelah batch pertama alat jiwa untuk 3 Legiun Insinyur Jiwa telah selesai, kami telah melakukan pelatihan setiap hari. Mungkin 3 Legiun Insinyur Jiwa kita tidak cukup kuat untuk mengubah seluruh situasi perang, tetapi mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Saat dibutuhkan, kita bisa menyerang dan bertahan. Petik 2. Huo Yuhao berkata, senior tertua, saya punya saran. Bei Bei mengangguk dan menjawab, lanjutkan. Huo Yuhao melanjutkan, saya menyarankan agar kami secara khusus membagi beberapa orang untuk berspesialisasi dalam pembuatan kerang meriam stasioner. Keuntungan terbesar meriam jiwa stasioner terletak pada jangkauan efektifnya. Karena kita dapat menggunakan besi halus untuk membuat struktur utama alat jiwa kita, kita juga dapat membuat peluru meriam. Selama kita mengurangi kekuatan mereka di bawah standar tertentu, besi dan baja halus harus bisa menanganinya. Petik 2. Bei Bei mengerutkan alisnya dan berkata, kita hanya akan bisa membuat kerang meriam stasioner kelas 3 saat itu. Bukankah itu terlalu lemah? Petik 2. Mata Huo Yuhao berkedip dan dia menjawab, mungkin tidak. Jika kita mengentalkan lapisan besi dan baja halus pada kulit terluarnya, kita harus dapat meningkatkan meriam jiwa setidaknya menjadi standar kelas 4. Selanjutnya, cangkang luar ini dapat diproduksi oleh pandai besi biasa. Kita dapat menambahkan lapisan logam langka yang sangat tipis sebagai lapisan paling dalam. Dalam hal itu, kita harus bisa membuat kerang meriam jiwa stasioner kelas 4. Meskipun destruktif dari peluru meriam jiwa stasioner kelas 4 hanya kira-kira pada standar meriam jiwa kelas 5, kita masih bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dalam serangan jarak jauh jika kita punya cukup banyak. Mereka akan sangat berguna untuk alat jiwa udara. Mengingat kekuatan roh saya, kami dapat menghususkan diri dalam menggunakan meriam jiwa stasioner untuk menyerang alat jiwa pengintai udara Sun Moon Empire dalam radius 10 km. Menghancurkan alat jiwa pengintai udara tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan, juga. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Bei Bei mengangguk berulang kali dan berkata, baiklah. Jika Anda pikir ini masuk akal, saya akan mengatur agar Anda menemukan Guru Xuan ketika pertemuan ini selesai. Setelah itu, Anda dapat dengan cepat melakukan tes dan membuat proposisi sebelum kami berkomitmen untuk apapun. Kami tidak memiliki banyak insinyur jiwa di benua Douluo, tetapi kami memiliki banyak pandai besi. Pekerjakan beberapa dari mereka. Petik 2. Baik. Setelah ini, Bei Bei memperkenalkan semua detail yang berkaitan dengan Sekte Tang kepada semua orang. Ada terlalu banyak hal yang harus ditangani di Sekte Tang sekarang. Bei Bei juga sangat lega karena Huo Yuhao dan yang lainnya telah kembali. Setidaknya sekarang akan ada banyak dari mereka yang membantunya dengan semua pekerjaan. Kalau tidak, dia akan mati karena kelelahan. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk mencari Kaisar Blue Silver. Setelah pertemuan selesai, Huo Yuhao meninggalkan ruangan dan bersiap untuk menemukan Xuan Ziwen. Setelah melihat Dewa Kematian dan belajar tentang beberapa alat jiwa di medan perang, ia ingin mendiskusikan semua itu dengannya. Hei, tunggu sebentar. Seseorang memanggil Huo Yuhao, membuatnya berbalik dengan bingung. Dia hanya melihat Nan Qiuqiu mengejarnya dengan senyum di wajahnya. Ada apa, Qiuqiu? Apakah kamu masih senang?
Huo Yuhao tertawa. Nan Qiuqiu mendengus dan menjawab, apakah saya orang seperti itu? Saya di sini untuk membantu Anda. Petik 2. Huo Yuhao penasaran saat dia bertanya, bantu aku. Bantu aku dengan apa? Petik 2. Nan Qiuqiu terkekeh dan berkata, apakah kamu ingin keluar dan bermain? Saya punya ide yang akan membuat senior tertua setuju untuk membiarkan Anda pergi. Petik 2. Apa? Huo Yuhao tampak senang. Dia tidak benar-benar ingin pergi, tetapi dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu Wang Donger jika dia meninggalkan kota Shrek. Huo Yuhao ragu ketika dia bertanya, ide apa yang bisa kamu miliki? Nan Qiuqiu mendengus dan berkata, kamu hanya perlu menyetujui salah satu kondisiku sebelum aku akan membawamu. Apa kondisinya? Katakan padaku. Huo Yuhao bertanya. Nan Qiuqiu berhenti sejenak dan dia memerah. Setelah itu, dia menjawab, aku ingin kamu menjadi pacarku selama beberapa hari. Apa? Huo Yuhao tertegun sejenak. Dia sedikit malu ketika dia memandangnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum berbalik dan pergi. Hei, Nan Qiuqiu menginjak kakinya dengan marah. Apakah aku seburuk itu? Tidak bisakah kau berpura-pura menjadi pacarku? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, maaf, Qiuqiu. Kami dapat bernegosiasi hal-hal lain, tetapi saya tidak bisa menyetujui permintaan Anda ini. Anda harus tahu perasaan saya untuk Donger. Jika saya menyetujui permintaan Anda, saya akan menyakiti Anda. Itu tidak baik untuk kita berdua. Aku sangat menyesal. Anda wanita yang baik, dan saya yakin Anda akan menemukan pangeran tampan Anda di masa depan. Saya akan pergi dan mencari guru Xuan dulu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Huo Yuhao secara alami bisa merasakan perasaan yang dimiliki Ye Guyi dan Nan Qiuqiu untuknya. Hanya saja dia terlalu sedih karena apa yang terjadi pada Wang Donger dan Wang Qiwer, dan benar-benar tidak ingin mengasosiasikan dirinya dengan orang lain. Jika dia lebih bertekad ketika Wang Qiwer dekat dengannya, tragedi itu mungkin tidak terjadi. Inilah sebabnya dia sekarang sangat disiplin dalam hal masalah hati. Meskipun Tang Wutong tampak hampir identik dengan Wang Donger, dia masih memutuskan untuk segera menjauhi darinya setelah memverifikasi bahwa dia bukan Wang Donger. Dia tidak ingin memberikan kesan yang salah padanya. Dia punya perasaan sendiri. Ketika seorang cowok dan cewek tinggal di sekitar satu sama lain terlalu banyak, itu tidak bisa dihindari bahwa perasaan akan tumbuh di antara mereka. Huo Yuhao tidak ingin situasi seperti itu terjadi. Ini sebabnya dia menolak Nan Qiuqiu begitu mudah. Mungkin ini mungkin menyakitinya dalam jangka pendek, tetapi itu lebih baik daripada menyakitinya setelah dia bahkan lebih terlibat secara emosional. Huff, orang-orang sangat tidak berperasaan. Saya tidak ingin pangeran tampan. Jangan pergi. Biarkan aku selesai bicara dulu. Nan Qiuqiu marah ketika dia mengejar Huo Yuhao, menghentikannya. Huo Yuhao menghela nafas sedikit dan bertanya, Qiuqiu, apa lagi yang kamu inginkan? Dia mendengus dan berkata, ini hal yang baik untukmu. Saya masih harus mengejar Anda untuk ini, tetapi Anda sangat tidak mau. Petik 2. Huo Yuhao meminta maaf. Maaf, Qiuqiu. Sejak Qiwer pergi dan Donger koma, saya merasa tidak enak. Jika ada sesuatu yang telah saya lakukan untuk menyinggung Anda, maafkan saya. Petik 2. Nan Qiuqiu memelototi Huo Yuhao dan berkata, apakah kamu tahu betapa aku membencimu? Selalu seperti ini, Anda bersikap sangat baik dan memperlakukan orang lain sebagai orang luar. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi pacarku, tidak bisakah kamu menjadi teman biasa? Saat dia berbicara, matanya sudah memerah. Hati Huo Yuhao melunak dan dia berkata, kami selalu berteman. Kami bahkan mitra, bahkan lebih dekat dari teman biasa. Petik 2. Ekspresi Nan Qiuqiu menjadi lebih ringan dan dia berkata, itu lebih bisa diterima. Baiklah, saya tidak akan menunda Anda, saya akan langsung ke intinya. Apakah Anda ingat ibu saya menyebutkan bahwa ada tempat misterius di mana Sekte Earth Dragon adalah yang dia ingin berikan kepada Sekte Tang? Huo Yuhao tergerak dan dia berkata, ya, Penatua Nan memang menyebutkannya sebelumnya. Mengapa? Bukankah kita sudah pergi untuk mengambilnya? Petik 2. Nan Qiuqiu berkata,
Satu pandangan dan saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak sepenuhnya memahami kata-katanya. Ibuku memberitahumu bahwa tempat itu sepertinya hanya bisa diakses olehmu. Karena suhu di dalam sangat rendah, penguasa jiwa biasa tidak mungkin bertahan di dalam, apalagi menjelajah jauh ke dalamnya. Menurut informasi yang ditinggalkan nenek moyang kita, kemungkinan ada tambang di dalam. Tambang ini juga sangat aneh, karena di dalamnya sangat dingin. Kami hanya dapat memperkirakan bahwa ada semacam logam langka di dalamnya, tetapi kami tidak dapat mengetahui seberapa langka itu. Jika Anda tertarik, Anda dapat pergi dan melihat karena Anda tidak memiliki banyak yang harus dilakukan sekarang dan situasi perang telah lebih atau kurang stabil. Jika Anda mengambil logam langka, Anda dapat membawanya kembali. Jadi ini tentang masalah ini. Huo Yuhao akhirnya mengerti, dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Qiu. Aku akan kembali dan meminta izin pada kakak tertua. Petik 2. Nan Qiu mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi dan menemukan ibuku juga. Saya akan bertanya apakah dia bebas dalam periode waktu ini. Wilayah sekte kami sudah ditempati oleh Kekaisaran Sun Moon. Jika kita kembali, kita harus berhati-hati juga. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, itu tidak akan menjadi semacam jebakan maut. Kami sudah mengatasi dewa kematian. Apakah kita perlu takut pada tentara biasa dari Kekaisaran Sun Moon? Petik 2. Nan Qiu tertawa dan berkata, senior yang paling tua baru saja mengajarimu, tapi kamu sudah kembali ke cara lama kamu. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan melaporkan kamu kepadanya? Petik 2. Huo Yuhao tertawa, saya tidak takut. Anda bukan tipe orang seperti itu. Kamu yang paling setia. Petik 2. Nan Qiu mendengus dan berkata, sepertinya kita hanya bisa menjadi saudara yang baik dalam hidup ini. Huo Yuhao terkekeh, senang menjadi saudara yang baik. Lihat, aku sangat baik kepada saudara-saudaraku. Baiklah, saya akan mencari guru Xuan dulu. Kami akan berbicara ketika kami kembali. Petik 2. Tanda pisah tanda hubung. Dalam beberapa hari berikutnya, Huo Yuhao selalu sibuk. Diskusi dengan Xuan Ziwen membutuhkan waktu 6 jam sebelum ia menginvestasikan energinya untuk mengembangkan kerang meriam stasioner jiwa, ketika Xuan Ziwen menyerahkan pekerjaan kepadanya. Jika itu Xuan Ziwen, ia akan merasa sangat mudah untuk menyelesaikan tugas ini. Adapun Sekte Earth Dragon, Bei memungkinkan dia untuk melanjutkan ke sana setelah dia selesai dengan tugas ini. Selama istirahat dalam eksperimennya, Huo Yuhao ingin melakukan perjalanan ke Pulau Dewa Laut dan bertanya kepada Penatua Xuan tentang masalah yang dia hadapi selama kultivasinya. Hanya saja dia merasa sulit untuk mengalihkan perhatiannya dari eksperimen setelah dia mulai pada mereka. Dia hanya menemukan waktu setelah dia menyelesaikan semua eksperimennya. Setelah cangkang meriam jiwa stasioner kelas 4 selesai, mereka hanya 2/3 sekuat cangkang meriam jiwa stasioner kelas 4, tetapi jangkauan efektifnya hampir sama, semua hasil dari bahan yang digunakan. Xuan Ziwen sudah sangat senang bahwa mereka bisa sampai sejauh itu. Huo Yuhao telah menggunakan beberapa teknik dalam konstruksi mereka. Di antara mereka, teknik yang paling penting adalah komponen aktivasi yang tertunda dari peluru meriam jiwa yang diam. Ketika peluru meriam itu ditembakkan, mereka biasanya mengandalkan dorongan di ekor mereka untuk menempuh jarak sebelum meledak. Komponen yang memberi mereka dorongan dan kekuatan harus dipisahkan menggunakan logam langka yang kuat. Semakin kuat tempurung meriam, semakin berharga logam langka yang dibutuhkan untuk memisahkan komponen. Namun, Huo Yuhao menentang logika konvensional kali ini dalam desainnya. Dia menggunakan teknik aktivasi baru. Pertama, ketika peluru meriam jiwa ini dirancang khusus untuk Suge Divine Crossbows, Huo Yuhao sepenuhnya memanfaatkan kekuatan pendorong mereka. Meriam itu mampu menembakkan meriam yang jaraknya sekitar 2 km. Jika kerang diledakkan dalam jarak 2 km ini, banyak energi yang pasti terbuang sia-sia. Huo Yuhao tidak memisahkan komponen tetapi menempatkannya bersama di kompartemen yang sama. Di bagian bawah cangkang meriam, ia menggunakan beberapa prinsip mekanis dan menciptakan komponen aktivasi yang tertunda. Ketika peluru ini ditembakkan oleh meriam,
mereka akan secara otomatis diaktifkan. Namun, karena tidak memiliki komponen dorong, komponen daya harus langsung meledak. Namun, dengan komponen aktivasi yang tertunda, komponen daya dimaksudkan untuk meledak setelah beberapa waktu. Butuh beberapa detik. Dalam beberapa detik ini, cangkang akan terbang lebih dari 2 km. Ketika komponen daya akan meledak, komponen detonasi pusat akan berlaku. Komponen daya dibagi menjadi dua bagian. Salah satu bagian ini adalah komponen dorongan kedua. Komponen dorong kedua ini akan meningkatkan kecepatan shell sekali lagi, mencapai kecepatan shell kelas 4 asli dan mempercepat lebih jauh. Karena propulsi awal, itu hanya perlu meningkatkan kecepatan shell. Dengan cara ini, banyak energi dilestarikan. Meskipun kekuatan komponen daya sedikit berkurang karena lebih kecil, penting untuk diingat bahwa kulit luar dan komponen mekanis dibuat sepenuhnya dari besi murni. Sudah sangat sulit untuk mencapai ini. Peluru meriam seperti itu akan 2/3 sekuat biasanya, tetapi biayanya hanya 1/10 dari normal. Ini bahkan tidak termasuk fakta bahwa beberapa logam langka tidak dapat ditemukan di pasar. Memang mungkin untuk memproduksi secara massal peluru meriam tersebut. Tentu saja, penelitian Huo Yuhao hanya berjalan sejauh ini. Alat jiwa stasioner yang lebih kuat tidak dapat diproduksi dengan cara ini. Mereka terlalu kuat, dan membutuhkan logam langka untuk kulit luarnya. Namun, mengadopsi metode ini tidak diragukan lagi akan membantu menghemat sumber daya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Dia akhirnya selesai. Huo Yuhao melaporkan hasilnya kepada Bei Bei dan bersemangat saat dia duduk di kursi di depan Bei Bei, meneguk air. Dia benar-benar lelah selama setengah bulan terakhir. Bei Bei tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat tampilan bersemangat Huo Yuhao. Setelah Huo Yuhao dan yang lainnya kembali, mereka telah membantunya dengan banyak pekerjaan. Dia jauh lebih santai selama setengah bulan terakhir. Yuhao, kapan kamu berencana untuk pergi karena eksperimen sudah selesai? Bei Bei bertanya. Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya, pergi kemana? Bei Bei terdiam dan berkata, ingatanmu membuatmu gagal. Apakah Anda lupa apa yang Anda janjikan QQ? Mereka membantu kita. Kami tidak bisa menunda lebih jauh. Pergi dan lihatlah. Jika itu semacam logam langka yang berharga, bawa kembali. Petik 2. Huo Yuhao mengingat pembicaraannya dengan Nan Qiuqiu hari itu dan merasa malu saat dia menggaruk kepalanya. Baiklah, senior tertua. Saya akan pergi dalam 1 atau 2 hari. Petik 2. Bei Bei berkata, baiklah, kamu bisa pergi dalam waktu 2 hari. Anda juga harus beristirahat selama 2 hari ini. Anda tidak dapat menghabiskan seluruh waktu untuk meneliti di masa depan. Lihatlah Guru Xuan. Dia maniak alat jiwa sekarang. Petik 2. Xuan Ziwen telah menjadi orang tersibuk di kota Shrek. Namun, itu aneh. Dia berhasil menjadi gelar Douluo di tengah semua aktivitasnya. Baru-baru ini, ia sedang meneliti alat jiwa kelas 9 khusus. Setelah penelitiannya selesai, ia akan menjadi insinyur jiwa kelas 9 yang sebenarnya. Dia bahkan akan lebih kuat dari kebanyakan insinyur jiwa kelas 9 biasa. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, saya tidak bisa beristirahat. Saya memiliki beberapa keraguan selama kultivasi saya sebelumnya. Saya masih perlu bertanya kepada Penatua Xuan tentang mereka. Senior tertua, saya akan pergi dulu jika tidak ada yang lain. Saya akan langsung pergi ke Paviliun Dewa Laut. Jika Anda ingin menemukan saya, minta seseorang untuk pergi ke sana untuk memanggil saya. Petik 2. Setelah selesai, dia dengan cepat bergegas keluar. Setiap menit sangat berharga baginya. Kekuatan jiwanya telah meningkat dengan peringkat lain selama setengah bulan terakhir. Dia sekarang adalah tipe 74 tipe kontrol Soul Sage. Peningkatan ini adalah hasil dari akumulasi, serta penelitiannya tentang kekuatan jiwa Dewa Bis. Saat dia sibuk melakukan eksperimen, Huo Yuhao tidak berhasil meningkatkan dalam kultivasi sebelumnya. Tetapi sekarang setelah eksperimen itu berakhir, sudah waktunya baginya untuk bekerja menuju perbaikan di bidang itu. Yuhao, mandilah sebelum pergi. Bei Bei tersenyum ketika dia memanggil Huo Yuhao dari belakang. Baik, Huo Yuhao mengakui kata-katanya sebelum menghilang.
Tanda hubung. Bei tersenyum di wajahnya saat menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan lembut bersandar di kursinya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menarik laci di depannya terbuka dan mengeluarkan kotak giok kecil. Lampu merah muda menyala di dalam kotak ini. Itu diberikan kepadanya oleh Dewa Sutra Halus, dan merupakan salah satu dari 2 harta berharga yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Tang Ya. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa Kaisar Blue Silver belum muncul ke permukaan. Xiaoya, kamu di mana? Apa kabar? Ekspresi Bei berubah lembut ketika dia memikirkannya. Namun, dia sangat khawatir. Sudah begitu lama sejak dia menerima berita tentang Tang Ya. Tanpa ragu, dia pasti telah sepenuhnya dipengaruhi oleh tuan-tuan roh jahat itu dan kehilangan kesadarannya. Bei benar-benar ingin mengambil risiko segalanya untuk menemukannya. Dia sudah diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan meninggalkan Tang Sekte untuk menemukannya setelah 3 legiun insinyur jiwa lengkap. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia harus membawanya kembali dengan aman, bahkan jika dia tidak dapat menemukan Kaisar Blue Silver. Tanda pisah. Huo Yuhao dengan cepat pergi ke Akademi Shrek setelah meninggalkan Sekte Tang. Akademi dianggap berada di pusat kota sekarang. Meskipun Shrek City telah berkembang, Shrek Academy tidak. Mereka hanya menambahkan tempat percobaan tambahan di luar departemen alat jiwa. Sekarang perang telah dimulai di benua itu, bahkan Akademi Shrek tidak sepenuhnya aman. Terlepas dari siswa yang sudah masuk akademi, jumlah siswa baru berkurang. Jika Shrek Academy sudah seperti itu, tidak ada gunanya berbicara tentang akademi lainnya. Huo Yuhao langsung pergi ke Pulau Sigat setelah memasuki akademi. Ketika dia berada di luar paviliun Dewa Laut, dia pertama kali bersujud ke pohon emas sebelum masuk untuk menemukan Penatua Suan. Tanda hubung. Penatua Suan terlihat jauh lebih baik daripada dia saat terakhir kali mereka bertemu. Dia langsung membawa Huo Yuhao ke kamarnya untuk berbicara dengannya. Penatua Suan. Huo Yuhao senang ketika dia bergegas di depan Penatua Suan. Eksperimen saya telah berhasil. Kita dapat mulai membuat kerang meriam Soul Stationery kelas 4 tingkat rendah sekarang. Jika kita membuatnya secara berkelompok, kita harusnya bisa mengejutkan Kekaisaran Sun Moon. Petik 2. Penatua Suan kagum ketika dia berkata, "Oh, Anda benar-benar berhasil. Kamu memang jenius." Ini baru beberapa hari, tapi Yuhao sudah menyelesaikan penelitian penting seperti itu. Itu bahkan sesuatu yang tidak bisa ditiru Kekaisaran Sun Moon. Setelah Huo Yuhao mulai meneliti, Bei telah melaporkan idenya kepada Penatua Suan selama pertemuan rutin mereka di Paviliun Dewa Laut. Akademi Shrek tidak lagi damai setelah perang dimulai. Konferensi Paviliun Dewa Laut dimaksudkan untuk bersifat tahunan, tetapi sekarang diubah menjadi pertemuan bulanan rutin. Jika ada situasi khusus lainnya, pertemuan seperti itu harus diselenggarakan.